Bismillahirrahmanirrahim. Subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hadiyan lana sirajan wa munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ala manitabal huda bidakwati bihsani ilaihiddin amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, rasa syukur tentunya akan terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita masih diberi kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian kita. Salawat dan salam tentunya akan terus kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh suri toladan kepada kita, sehingga kita tahu bagaimana tata cara kita beribadah, ya, khususnya sholat, ya, yang merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas berkaitan dengan makna dan hakikat sholat. Tentunya kita akan menjumpai kalimat sholat, ya, di dalam Al-Quran, ya. Banyak sekali kata-kata, ya, yang berkaitan dengan sholat. Ya. Inna sholata lidzikri, ya. Apaan? Aqimis sholah wa atuz zakah. Apaan? Kita akan menjumpai kalimat sholat, ya, Double. di dalam Al-Quran. Ya. Oh, mohon maaf. Oke. Monggo dilanjut, Tat. Kenapa kok Ternyata bisa? saya yang salah. Enggak. Ini di YouTube saya nyambung jadinya suaranya double. Monggo dilanjut. Oke, oke, baik. Baik, kita lanjutkan, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sholat, ya, banyak di sana kalimat-kalimat yang berangkai, ya, kaitannya dengan sholat, ya. Ada yang langsung dirangkai dengan zakat, ya. Aqimis sholata wa atuz zakah, ya. Kemudian aqimis sholata lidzikri, ya. Jadi banyak kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan makna sholat. Ya. Maka ketika seseorang itu mampu memahami, ya, dan menghayati makna sholat, ya, dalam konteks hakikat ibadah sholat, maka sholat akan menjadi suatu aktivitas yang sangat menyenangkan. Ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Dijadikan sesuatu yang paling menyenangkan hatiku ketika saat mengerjakan sholat. Ya. Maka ketika kita memahami makna sholat ini, makna sholat itu adalah cara seseorang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pemahaman makna ibadah, ya. Di mana ibadah itu harus diiringi dengan mahabbah, rasa cinta. Ya. Kenapa kemudian Rasulullah menyatakan bahwa sholat itu menyenangkan? Karena di sana ada rasa cinta
yang dimiliki oleh Rasulullah untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang sholat, maka sholat itu adalah sesuatu yang dilakukan dalam rangka berkomunikasi antara seorang hamba dengan Khalik. Sholat itu dihayati. Ya. Maka apa yang kata orang Jawa? Rubuh gedang. Kenapa rubuh-rubuh gedang? Ya dia hanya sekedar apa? Sekedar melakukan satu gerakan saja. Nah, tapi bagaimana memaknai ya, hakikat dari sholat itu? Yang beliau melakukan penelitian tentang gerakan-gerakan sholat. Ya. Ternyata sesuatu hal yang sangat luar biasa yang kemudian ditemukan di dalam penelitian itu kaitannya dengan dampak-dampak secara medis. Ya. Jadi ternyata ketika sholat itu dilakukan dengan gerakan sholat. Nah tentunya ini sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Bahwa sholat itu bukan hanya sekedar mengingat Allah. Ya. Tapi ada nilai-nilai yang kemudian terkandung di dalam sholat itu. Bagaimana seorang hamba kemudian memaknai ya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Meskipun kita semua paham ya bahwa sholat adalah kewajiban peribadatan formal ya di dalam sistem keagamaan Islam. Ya. Jadi kalau kita mencermati karakter ya sebuah agama, di sana ada keyakinan, kemudian ada ritual, kemudian ada sistem nilai. Nah, maka sholat ini bukan hanya sekadar ritual ya, tapi juga sistem nilai. Ya. Kenapa di sana ada sistem nilai? Karena memang ada hal-hal yang kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Ya. Jadi sholat tidak hanya sebatas ritual ya, atau sekedar kewajiban peribadatan yang formal. Ya. Tetapi sholat itu disebut dengan aqimis sholah, tegakkanlah sholat. Artinya di sana ada sistem nilai yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan sholat. Ya. Maka ungkapannya adalah iqamatis sholah. Ya. Jadi bagaimana menegakkan sholat. Ya. Bukan hanya yaf'alus sholah. Ya. Bukan hanya melaksanakan sholat, tetapi yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran adalah aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Apa bedanya ya, antara aqimus sholah dengan yaf'alus sholah? Ya. Ketika melakukan sholat, itu hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tetapi kalau aqimus sholah kemudian ada nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu yang kemudian diimplementasikan di dalam kehidupan. Ya. Maka di sini satu hal yang sangat berbeda ya ketika orang melaksanakan sholat dengan menegakkan sholat. Ya. Karena ada nilai, ya. Ada nilai-nilai yang kemudian ketika selesai sholat itu difahami, maka dia akan memberikan satu kontribusi terhadap sikap ataupun tingkah laku. Maka ketika sholat itu dilaksanakan dengan benar, ya, maka apa yang kemudian disampaikan Allah, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya. Dengan sholat itu ketika dilaksanakan dengan benar, maka akan mampu mencegah hal-hal yang mungkar. Nah. Berkenaan dengan makna sholat ya, tentunya
sholat adalah sebuah doa. Ya. Jadi ketika sholat kita doa ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian juga sholat juga ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitabam mauquta. Artinya sholat itu sudah ada waktu-waktu yang ditentukan. Ya. Ketika ini berkaitan dengan sholat wajib, ya. Kapan waktu subuh, kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, ya, kapan waktu maghrib, kapan waktu isya. Itu ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sholat menurut istilah ya, itu adalah suatu ucapan, amalan ya, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan tentunya ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim ketika dia sudah mukallaf. Ketika seorang muslim itu sudah mukallaf, maka kewajiban untuk melaksanakan sholat. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah satu proses di mana sudah terjadi satu perpindahan dari masa kanak-kanak kepada masa balik. Jadi ketika seorang laki-laki itu dikatakan mukallaf, ketika dia sudah mimpi basah. Kemudian ketika berlaku bagi seorang perempuan, maka ketika seorang perempuan itu sudah haid, maka dia sudah masuk kategori mukallaf. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk kategori mukallaf, maka kewajiban-kewajiban syar'i itu wajib dilaksanakan. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, ya. Itu adalah kewajiban-kewajiban bagi seorang mukallaf. Kenapa? Karena sudah ada ketentuan yang berlaku ketika dia melaksanakan sholat, maka Allah akan mencatat bagian dari amal sholat. Tapi ketika seorang itu kemudian meninggalkan sholat, ya, maka dia sudah mendapatkan sanksi, sudah mendapatkan satu hukuman. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauzi memberikan satu deskripsi tentang sholat ya, dengan sebuah hal yang luar biasa. Ya, bahwa beliau menyampaikan bahwa sholat itu adalah hidangan hati yang menggambarkan sebuah gambaran yang indah. Ya, jadi beliau sampaikan bahwa sholat itu adalah hidangan hati. Ya, kalau makan itu adalah hidangan jasmani, sholat itu menurut Imam Al-Jauzi adalah hidangan hati, ya. Sehingga panggilan sholat yang 5 waktu itu bagaikan curahan air, ya, yang mengguyur. Maka ketika terjadi masalah, ya, ketika orang kemudian tidak lagi melaksanakan sholat 5 waktu, ya, maka dengan sendirinya akan terjadi kekeringan hati. Tetapi ketika seseorang itu melaksanakan ya, sholat ya, dengan penuh kenyamanan, maka akan menjadikan suasana hati itu sejuk. Ya. Seperti curahan hujan yang menjadikan tanaman subur, kemudian menjadikan rerumputan hijau menghampar. Maka ketika sholat itu ditegakkan dengan benar, maka dia akan merasakan satu kenyamanan, merasakan satu ketenangan di dalam hatinya. Maka ketika ada orang sholat kok kemudian belum berpengaruh di dalam aktivitas kehidupannya, tentunya harus diperhatikan kembali seperti apa sebetulnya sholat yang sudah dilakukan. Apakah sholat yang dilakukan itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, atau sholat itu betul-betul dilaksanakan dengan penuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita perhatikan
pengalaman-pengalaman para sahabat ya, khususnya Khulafaur Rasyidin, khususnya Umar bin Khattab waktu itu ketika dia ada yang menusuk ya, maka waktu itu Umar meminta tolong ambil ya tombak yang menusuk di kakiku ketika saya sholat. Artinya apa? Betul-betul dia ketika sholat mencurahkan ya segenap perasaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal-hal yang duniawi sama sekali tidak terhiraukan. Nah, ya, tentunya ini bukan sesuatu yang mudah ya ketika seseorang kemudian bisa menikmati sholat sebegitu rupa sehingga ketika tombak itu dicabut dia tidak terasa. Ya. Kenapa? Karena dia betul-betul hanya berkonsentrasi untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika seorang hamba itu betul-betul konsen ya, konsentrasi ya, dengan penuh ya, menghadirkan hati, kemudian lesannya juga mengucapkan, kemudian akalnya juga membersamai ya, maka dia akan selalu beriring antara yang diucapkan, yang digerakkan, kemudian juga yang difikirkan ya. Jadi ada kesatuan di sana ya. Jadi pikirannya konsentrasi dengan apa yang dibaca, kemudian mulutnya ya melantunkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan tuntunan yang harus dibaca ketika sholat, kemudian hatinya ya seperti mendapatkan satu curahan sehingga kemudian merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan ketika melakukan sholat. Jadi ini satu gambaran bagaimana ketika sholat itu difahami dengan benar. Maka di dalam surat Al-Ma'un Allah mengingatkan Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat itu celaka? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan sholat dengan benar ya, sehingga kemudian dia lalai ya dari sholat yang dilakukan. Seperti orang yang mabuk ya, itu kan tidak ngerti antara yang diucapkan dengan yang dilakukan ya. Jadi orang yang mabuk itu dia tidak tahu ya, antara yang dilakukan dengan yang diucapkan. Maka surat Al-Ma'un ini mengingatkan ya, mengingatkan kepada kita agar sholat itu betul-betul difahami ya, sehingga setiap gerakan, setiap bacaan ya itu betul-betul dinikmati ya. Maka ketika seseorang itu memahami betul ya mana daripada sholat ya, maka dia akan merasakan satu kenikmatan ya. Jadi akan merasakan satu kenikmatan ketika melantunkan doa-doa yang dipanjatkan. Jadi ketika melantunkan doa-doa yang dipanjatkan, dia akan merasakan. Maka ini yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi ya, bahwa sholat itu adalah hidangan hati. Karena sholat itu adalah hidangan hati, ya, maka bagaimana kemudian seseorang berusaha untuk melaksanakan ya, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Ya, bagaimana kemudian ketika sholat memaknai ya setiap gerakan-gerakan sholat. Karena itu akan bisa apa? Menikmati. Ya. Maka hakikatnya
sholat itu adalah cara ya bagaimana seseorang berkomunikasi kepada Allah. Kemudian cara bagaimana membersihkan jiwa ya, dengan bermunajat kepada Allah. Maka kalau kita memperhatikan mulai dari awal, misalnya dengan doa iftitah, ya, di sana kan ada satu pengharapan-pengharapan. Ya. Apa yang kita harapkan kepada Allah agar Allah menjauhkan, ya, menjauhkan kesalahan ya, yang kita miliki, sebagaimana Allah jauhkan antara timur dan barat. Itu kan satu pengharapan. Ya. Jadi ketika kita sudah membangun komitmen menyatakan Allahu Akbar, bahwa Allah itu Maha Besar, maka Allah kemudian kita posisikan ya, ketika kita sholat itu, kemudian kita berharap kepada Allah. Dengan apa? Dengan apa yang kita baca. Ya. Kita minta agar Allah menjauhkan ya dosa-dosa kita. Kemudian kita minta kepada Allah agar kita dibersihkan kesalahan-kesalahan kita ya. Bil ma'i wasalji wal barot. Kan ada satu harapan-harapan yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita punya pengharapan ya. Di awal kita sudah berharap kepada Allah agar apa? Allah menjauhkan ya kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana antara timur dan barat, artinya apa? Kita mohon pada Allah agar kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan. Itu kan satu harapan-harapan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita ketika membaca Al-Fatihah, di sana ada komitmen yang kita bangun. Apa yang kita bangun? Komitmen itu, Iyaka, hanya kepadamu ya Allah. Ya, di situ ada sebuah komitmen yang kita bangun ya, dengan menyatakan hanya kepadamu ya Allah. Ya. Artinya di sini satu bentuk loyalitas ya, di mana kita menyampaikan kepada Allah bahwa hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Kemudian juga kita membangun komitmen iyyaka wa iyyaka nasta'in. Artinya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika kemudian kita memahami ya, apa yang kita baca, ya, maka kita akan bisa merasakan ya, komunikasi kita dengan Allah. Kemudian kenapa kita membaca kemudian harus ada jeda? Karena di sana ada peluang Allah memberikan respon. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan memberikan respon. Hamiduni abdi. Hambaku telah memujiku. Begitu pula ketika kita menyatakan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Allah juga memberikan respon bahwa hambaku ini membangun komitmen kepadaku. Ya. Ya, maka komitmen ini harus kita betul-betul fahami. Ya. Maka di dalam Al-Quran kan Allah menyatakan ketika seorang itu memahami jati dirinya, maka dia akan membangun komitmen dengan menyatakan, ya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, artinya apa? Ketika kita mengekspresikan loyalitas kepada Allah, maka kita membangun sebuah komitmen bahwa semua yang kita lakukan, mulai dari sholat kita, kemudian semua aktivitas kita, semuanya hanya dalam rangka menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sholat ini dimaknai dengan benar, kemudian memahami betul apa yang kita minta kepada Allah. Ya. Bahkan kita berulang-ulang ya, permintaan kita kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.
Maka ketika itu kita pahami, setelah selesai sholat, kemudian kita juga minta, ya, ketika duduk di antara dua sujud, ya, kita minta ampunan kepada Allah, Rabbi firli, wa'afini, wa'afani, ya, warzuqni. Ya, artinya banyak permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian kita memahami betul apa yang kita baca di dalam sholat, maka sholat yang benar itu akan mampu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Dan itu bisa terwujud kalau apa? Kalau kita memahami betul, ya, setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca, kita pahami betul, maka kita akan merasakan, ya, hakikat sholat kita. Kenapa? Di situ adalah sebuah bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kemudian orang itu sholat, ya, tanpa memperhatikan kaidah-kaidah tentang sholat yang utama, yaitu apa? Tumak ninah. Makna tumak ninah adalah bagaimana seseorang memberikan hak, ya, kepada anggota tubuhnya secara sempurna. Ketika takbir dengan sempurna. Kemudian ketika rukuk dengan sempurna. Kemudian ketika sujud dengan sempurna. Begitu pula ketika duduk di antara dua sujud, ya, sampai kemudian salam. Ya. Ketika itu difahami betul, ya, maka insya Allah salat itu akan mampu. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Bahkan ketika kita sebelum salam, kan kita di tasyahud akhir disunahkan untuk minta perlindungan pada Allah. Agar apa? Agar hati kita jangan dibolak-balikkan. Ya muqallibal qulub. Kita minta sama Allah agar hati kita tidak dibolak-balikkan. Kemudian juga kita memohon kepada Allah dari fitnah, min fitnatil mahya wal mamat. Baik fitnah ketika hidup maupun ketika sudah diwafatkan Allah. Termasuk juga fitnah dari Dajjal. Artinya kan banyak, ya, permintaan-permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat. Maka ketika seseorang itu memahami betul, ya, setiap bacaan-bacaan yang dilakukan, maka dia akan melakukan sebuah interaksi, interkoneksi antara apa yang diucapkan, kemudian apa yang difikirkan, apa yang dirasakan. Ya, di situ ada 3 hal, ya. Apa yang difikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan. Jadi ada 3 hal yang interkoneksinya. Ya. Jadi ketika sholat itu interkoneksi, 3 hal itu, maka seseorang akan bisa merasakan nikmatnya sholat. Dan ini tidak setiap saat bisa dilakukan. Kenapa tidak setiap saat bisa dilakukan? Ini berkaitan dengan suasana hati. Ya. Ketika suasana hati sedang nyaman, ya, maka dia akan merasakan kenikmatan ini. Tapi ketika sedang banyak kegiatan, kemudian waktunya terbatas, ya, kemudian banyak program-program yang harus dilakukan, ya, maka kadang-kadang memori-memori di luar itu muncul ketika apa? Kita sholat. Ya. Baru takbir, kita ingat, aduh tadi harusnya konsep saya tidak seperti itu. Nah, kenapa? Karena mungkin situasi hati waktu itu sedang dalam kondisi sibuk, ya. Mungkin sedang buat proposal atau sedang membuat sebuah konsep-konsep, ya. Sehingga ketika sholat kemudian yang terbetik ada apa? Apa yang tadi dilakukan. Ya, maka ini berkaitan dengan suasana hati. Ya. Ya, secara teori kan memang mudah, ya, untuk sholat khusyuk, ya, secara teorinya, ya, banyak buku-buku, ya, yang berkaitan dengan bagaimana cara untuk bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tapi secara praktek
Tidak mudah. Kenapa? Berkaitan dengan suasana hati. Ketika suasana hati nyaman, suasana hati sedang kondisi yang tidak ada persoalan, ya, maka orang akan melaksanakan dengan nyaman. Tetapi ketika ada banyak problem, banyak persoalan, ya, maka sudah tentu itu akan mempengaruhi, ya, karena ini berkaitan dengan suasana hati. Karena suasana hati mungkin lagi galau, suasana hati sekedar kurang nyaman. Ya. Ya. Maka bagaimana ketika sholat, kemudian banyak faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi dari kekhusyukan sholat. Maka disinilah pentingnya kita memahami setiap gerakan sholat, kemudian setiap bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita sholat, sehingga kemudian kita akan berorientasi dengan apa yang kita baca. Ya, sehingga kita sibuk dengan bacaan kita. Ya. Jadi bacaan kita itu akan terkoneksi dengan akal kita, bacaan kita akan terkoneksi dengan hati kita. Nah, kalau tiga hal itu kemudian menyatu, maka kehusukan itu akan terjadi. Tetapi ketika ada problem, maka kemudian ada pengaruh pada akal kita, memori kita. Karena memori kita sedang banyak-banyaknya, maka kemudian antara yang kita ucapkan dan memori tidak ketemu, tidak match. Nah, ketika dengan memori tidak ketemu, tentunya itu juga akan mempengaruhi suasana hati. Nah, suasana hati itu juga akan mempengaruhi seseorang. Maka ketika kita ingin ya bahwa sholat itu bisa membersihkan jiwa, ya, bisa menjadikan kita nyaman, ya, maka bagaimana kemudian kita memahami betul hakikat dari sholat itu apa? Karena sholat bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi di sana ada sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita raih. Ya. Apa yang kita raih adalah kenikmatan. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nyaman. Ya. Nah, sekarang ini hal-hal yang memang harus kita kita kuatkan betul ya di dalam pemahaman ini, karena ini nanti akan mempengaruhi daripada aktivitas sholat kita. Maka kenapa di dalam konsep sholat itu di sana ada unsur kesucian hati, ada unsur kesucian tempat, ada unsur kesucian pakaian yang dikenakan. Ya. Ya, ketika kita berbicara tentang najis, ya. Tentunya itu berkaitan dengan upaya kita untuk membersihkan jiwa. Ya. Maka kenapa sholat itu akan diterima oleh Allah ketika apa? Ketika kita dalam posisi suci. Suci dari hadas, suci dari najis, suci dari kepentingan-kepentingan yang selain Allah. Ya. Maka kenapa niat itu selalu mengawali segala sesuatu? Karena niat itu yang nanti akan memberikan makna terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kita kemudian kita tidak ada niat, sekedar mengukurkan kewajiban, ya sekedar itu saja yang didapatkan. Ya. Nah, jika bagaimana sholat ini betul-betul dinikmati. Kemudian kemarin ada statement ya yang disampaikan oleh salah satu artis ya yang bikin heboh ya bahwa sholat itu tidak jaminan orang masuk surga. Iya. Ketika apa? Sholatnya itu tidak dilakukan dengan benar. Ya. Nah, sangat mungkin. Atau sholatnya itu dilakukan kan apa? Agar dilihat orang. Nah, ini. Karena di sana ada unsur riya. Ya. Itu juga tidak akan diterima. Ya. Jadi statementnya yang kemudian apa? Menjadikan heboh di media sosial.
yang itu memang tidak salah gitu ya. Cuma karena kemudian dia hanya menyampaikan itu tanpa ada penjelasan, akhirnya membuat heboh. Ya kalau sholat seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'un, alladzina fi sholatim sahun, iyalah, dia tidak akan diterima sholatnya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti hakikat sholat itu apa, tidak paham apa yang dibaca, tidak mengerti kenapa dia sholat. Jadi sholat ini hal-hal yang sangat fundamental. Awali ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholah. Kenapa? Karena sholat ini yang nanti akan memberikan pengaruh kepada amal-amal yang lain. Fa'in sholuhat ya. Kalau sholatnya itu benar, ya, sholatnya itu sesuai dengan tuntunan, ya, maka ketika kita berbicara tentang hakikat ibadah, ya ibadah itu tidak lepas dari niat. Kemudian ketika melakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Jadi apa yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Tidak boleh kemudian kita suka-suka. Ya. Begitu pula di dalam konteks sholat, harus sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Rasul. Ya. Maka Rasul kemudian pesankan, ya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Artinya apa? Di sana ada syariat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kenapa di dalam sholat kok bervariasi? Ya. Mulai dari ucapannya, kemudian tata caranya, ya, mulai dari takbir, kok ada yang setentang dengan bahu, kok ada yang setentang dengan daun telinga. Karena memang itu dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka apa? Ketika Rasulullah kemudian melakukan dengan beberapa cara, dalam rangka memberikan pilihan kepada umat mana yang dirasakan lebih mudah. Ya. Sehingga Rasulullah sampaikan, ihtar aisarohuma illam yakun isman. Pilihlah di antara dua hal yang pernah aku lakukan, mana yang lebih aisar, mana yang lebih mudah untuk dilakukan. Nah ini Rasulullah sendiri berpesan, silakan kalian ambil mana yang lebih mudah. Ya. Artinya apa? Ketika terjadi perbedaan-perbedaan, kita disuruh memilih. Ya. Mana yang kira-kira lebih mudah. Ya. Artinya Rasulullah memberikan pilihan-pilihan. Ya. Seperti doa iftitah, silahkan kalau pengen yang Allah mabait atau yang pengen ini wajah tuh, ya silahkan. Ya. Karena itu semua dilakukan oleh Rasulullah. Begitu pula kaitannya dengan tata cara takbir, ya itu semuanya dilakukan oleh Nabi. Begitu juga kaitannya dengan siriyah atau jahriyah di dalam membaca basmalah. Ya. Itu kan pilihan-pilihan yang diberikan oleh Rasulullah, ya, sehingga umat silahkan memilih mana yang dirasakan lebih mudah, ya, mana yang dirasakan lebih nyaman untuk dilaksanakan. Sehingga ketika ada perbedaan-perbedaan di dalam fikih, tidak ada masalah. Karena apa? Karena Imam Mazhab itu sudah membangun komitmen, idza sohal hadis, bahwa madhabi. Ya. Kalau hadis itu soheh, maka itulah mazhab saya. Jadi mereka pun sudah membangun sebuah komitmen yang dipakai adalah kebenaran dalil. Ketika memang hadisnya soheh, maka silahkan, ya, ambil. Ya. Misalnya kaitannya dengan bacaan basmalah. Ya. Ketika riwayat Ali, di sana Rasul tidak mengeraskan bacaan basmalah. Tapi di dalam riwayatnya Abu Hurairah, di sana Rasulullah mengeraskan bacaan. Nah, dan dua-duanya dalil itu dipakai oleh para ulama. Maka ada yang kemudian mengeraskan bacaan basmalah, ada yang tidak mengeraskan. Nah, itulah dinamika. Ya, kenapa dalam ibadah itu
yang khususnya dengan sholat di sana ada bermacam-macam. Ya. Kenapa? Karena memang yang pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak satu macam. Nah, maka ketika sholat itu kemudian difahami betul, ya, maka seseorang akan mampu memaknai, ya, memaknai apa yang dia baca. Sehingga ketika mampu memaknai apa yang dibaca, maka seseorang akan mampu mengontrol, ya, kecenderungan hawa nafsunya. Ya. Maka Rasulullah pernah menggambarkan, ya, berkaitan dengan sholat itu ketika betul-betul seseorang itu komitmen dengan 5 waktu, ya, digambarkan kalau ada rumah, ya, nahar fi bait fi amama baitikum, ya, wa yastahimu khamsa marat bil yaum alunakal khudra, apakah di sana masih ada kotoran? Ya, Rasulullah sampaikan kalau di depan rumahmu itu ada sungai, ya, yang mengalir. Kemudian kamu mandi 5 kali dalam 1 hari. Apakah masih ada kotoran yang melekat di tubuhmu? Ya. Ya, maka ini yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah bahwa ini adalah masalah sholatul khamsah. Ini adalah berkaitan dengan sholat 5 waktu. Ya. Maka ketika kita di sholat subuh, kemudian kita mencoba melakukan evaluasi apa selama sebelumnya yang dilakukan. Kemudian ketika dari subuh ke zuhur, waktu zuhur lah itu kesempatan kita untuk apa? Untuk melakukan satu evaluasi. Adakah hal-hal yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah atau tidak? Begitu juga dari zuhur ke asar, dari asar ke maghrib, dari maghrib ke isya. Semuanya itu ada rentang waktu yang di sana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan evaluasi muhasabah. Maka kalau kita insya Allah melakukan ini dengan kontinu, insya Allah kita akan bisa terjaga. Kemudian apa yang disampaikan oleh Allah bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu akan mampu, ya, lakukan hal-hal yang baik, ya, mencegah hal-hal yang mungkar, ya, maka itu akan bisa terrelasi dalam kehidupan. Inilah yang kemudian kita mani apa sesungguhnya hakikat sholat, ya. Sehingga pernah Rasulullah menegur sahabat, lam yusolli, kamu belum sholat. Kenapa? Karena dia belum melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan di dalam sholat, ya. Sehingga Rasul meminta mengulang-ulang sholat sampai dia betul-betul melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Barangkali ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman, ya. Jadi insya Allah kita masih 1 kali lagi berkaitan dengan kaitannya dengan bacaan, kemudian kaitannya dengan gerakan-gerakan sholat, ya. Kenapa kok beragam, ya. Ya, sehingga kita punya hasanah, ya, yang lebih luas, sehingga ketika kita melihat perbedaan-perbedaan itu kita tidak kemudian merasa kaget. Oh, ketika kita tahu, oh dia ngambil hadis riwayat ini, oh dia pakai hadis ini, oh dia menggunakan riwayat dari ini, sehingga kita nyaman saja, ya. Ketika melihat orang lain kok berbeda dengan apa yang biasa kita lakukan. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.